Hari ini kita akan belajar materi PPKN tema 2 subtema 4, perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar perbedaan peran di lingkungan keluarga. Anak-anak, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Misalnya keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Misalnya, ibu bertugas membeli makanan kelinci. Sedangkan Dayu setiap hari menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Selain itu, setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan peran di lingkungan sekitar. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada yang namanya petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Ada juga orang yang berperan sebagai nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Selain itu, ada orang yang berperan sebagai dokter. Tugasnya mengobati pasien yang sakit. Ada juga orang yang berperan sebagai perawat. Tugasnya merawat pasien yang sakit. Nah, itu tadi beberapa peran dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan 1/2. Misalkan ada sebuah pepaya yang dibagi 2 sama besar. Pepaya yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, setiap potongannya dapat dinyatakan dengan pecahan ini. Karena di sini dibagi 2 sama besar. Pecahan ini dibaca 1/2 atau setengah. Pecahan 1/3. Misalkan sebuah pepaya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, potongannya itu dinyatakan dengan pecahan ini. Karena dibagi menjadi 3 sama besar. Pecahan ini dibaca sebagai 1/3, 1/3 atau 1/3. Pecahan 1/4. Misalkan sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing potongannya itu dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan bentuk seperti ini karena ada 4 bagian yang sama besar. Ini dibaca 1/4
1/4 atau 1/4. Sekarang coba tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Bangun yang pertama ini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang sama besar. Lalu yang diarsir ada 1. Karena yang diarsir ada 1, maka pecahannya adalah 1/2. Kemudian bangun selanjutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang sama besar. Ya, kemudian yang diarsir ada 1 di sini. Berarti pecahannya adalah 1/4. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Misalkan ada gambar seperti ini. Di sini, bagian yang sama besar adalah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3. Dapatkah kamu menentukan pecahannya? Jadi seluruhnya ada 4 kotak, banyak yang kotak diarsir itu ada 3. Berarti bentuk pecahannya adalah seperti ini ya. Karena ini 3 ini menyatakan yang diarsir, 4 adalah banyaknya bagian. Banyaknya kotaknya. Dan ini dibaca sebagai 3/4. Ayo tentukan nilai pecahannya dari bangun berikut. Sama seperti tadi, kita lihat dulu ada berapa bagian di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya yang diarsir, berarti 7 sebagai pembilang dan 9-nya sebagai penyebut. Jadi pecahannya adalah 7/9. 7/9. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Jadi di sini misalkan adalah gambar petak tanah milik ayah. Nah, dari sini ayah mau membagi menjadi setengahnya untuk tempat beternak ayam. Jadi dari satu bagian dibagi menjadi 2 bagian, kemudian satu bagian ini adalah setengah. Jadi ini adalah bagian untuk tempat berternak ayam, gitu ya. Tapi kalau kita bagi menjadi bentuk yang lain, misalkan kita bagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu kemudian kita arsir sebanyak 3 bagian, seperti ini, gitu ya. Besarnya akan sama ya dengan yang sebelah sini, yaitu yang kita arsir ini adalah 3/6, ya kan? Karena 3 dari 6 bagian, jadi bentuk pecahannya adalah 3/6. Kemudian jika satu petak tanah itu tidak dibagi 6 tapi dibagi 8 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian kita ambil 4 bagiannya, kita arsir. Nah, maka 4 bagian ini bentuk pecahannya adalah 4/8. Kita lihat nih, dari ketiga gambar ini, besar bagiannya sama ya. Nah, maka pecahannya itu kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Di sini, bagian yang pertama adalah garis bilangan untuk 1/2, lalu jadi garis bilangan dari 0 sampai 1, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, bagian yang tengah ini adalah 1/2. Garis kedua adalah garis bilangan untuk jika dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 3. Jadi bagian sini 1/3, kemudian selanjutnya 2/3. Begitu seterusnya sampai yang terakhir
jika dibagi menjadi 10, jadi pecahan per 10. Nah, di sini bagian yang di dalam satu garis itu menunjukkan pecahan-pecahan yang senilai. Sebagai contoh, di sini berarti 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan lagi 4/8, kemudian ini sama dengan 5/10. Jadi ini adalah pecahan-pecahan yang senilai dari 1/2. Contoh lain, kalau kita lihat bagian yang ini 1/4, kalau kita tarik garis maka akan lurus dengan pecahan 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Begitu juga halnya dengan ini contohnya 3/5. 3/5 itu satu garis dengan 6/10. Ini berarti 3/5 itu sama dengan 6/10. Seperti itu.